upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, maju. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Rapor upacara pembinaan Laksanakan. laksanakan. Pengibaran bendera iringi lagu Indonesia Raya. Bendera siap. Maju. Pelaksanaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang bahagia dengan selama sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu perintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulat rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. 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 Satu ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar murid. SD Cerdas Mutahari. Kami murid SD Cerdas Mutahari berjanji menghormati orang yang lebih tua, bertutur kata baik dan sopan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, bersikap baik kepada teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pembina upacara meminta seluruh peserta upacara siap ya? Merdeka! Merdeka! Pak Rizky ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi salut untuk para petugas upacara hari ini yang dilaksanakan oleh kelas 6. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kurang keras. Baik, terima kasih. Hari ini adalah upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Pertama kali lagi dilaksanakan di sekolah setelah 2 tahun kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan walaupun sudah 2 tahun tidak upacara, tapi para petugas upacara telah memperlihatkan penampilan yang terbaik. Hari Rabu tanggal 17 Agustus, Pak Rizky minta kalian kalau ada waktu, kalau sempat nonton TV bagaimana upacara bendera dilaksanakan di Istana Negara. Bagaimana Pak Presiden memimpin upacara, bagaimana para tentara berdiri tegak sikapnya sempurna, bagaimana pemimpin upacara memimpinnya dengan suara yang lantang. Ya, nanti hari Rabu tanggal 17 Agustus. Bagaimana mereka melakukan upacara itu luar biasa, hebat sekali. Kemudian Pak Rizky ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah membina kegiatan kemerdekaan tahun ini, dan luar biasa hari ini mereka menggunakan kostum yang khas ya, banyak yang menggunakan kostum tentang para pejuang dalam berbagai profesi, begitu ya Bu Ina ya. Dan ada yang menggunakan kostum loreng-loreng. Kenapa tentara harus menggunakan kostum loreng-loreng? Lihat baju Pak Yosef, lihat baju Pak Arya. Ada kremnya, ada hijaunya, ada hitamnya. Kenapa demikian ya? Nah, jawabannya adalah karena tentara itu harus pandai menyamar, harus pandai ngumpet
Jadi kalau Pak Yosef dan Pak Arya ini bersembunyi di balik pohon, maka tidak akan terlihat, ya, tidak akan terlihat ada Pak Yosef atau Pak Arya. Kalau tentara terlihat oleh musuh, maka dia akan tertembak oleh musuh. Seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan untuk guru-guru kita semua. Tepuk tangan yang meriah. Baik. Pak Rizky singkat saja pada hari ini ingin menyampaikan pesan melalui cerita. Ya. Ada satu anak, anggap saja namanya Rizky. Anggap saja namanya Rizky ya. Tapi ini anaknya sebetulnya namanya bukan Rizky. Anak tersebut punya piala. Piala itu biasanya hasil lomba, hasil berjuang. Pialanya juara 1 lomba azan. Nah, karena pialanya itu tidak dipelihara, maka piala itu terlihat lusuh, terlihat kotor, dan seperti barang bekas yang tidak berguna. Padahal dulu waktu berjuang untuk berlomba azan itu dia latihan terus-menerus, siang dan malam supaya dia jadi juara. Tetapi setelah juara pialanya tidak terpelihara. Akhirnya sama kakaknya Rizky ini, piala tersebut dianggap sebagai sampah. Dianggap sebagai sampah. Kemudian dia buang. Dibuang ke sampah, dia buang. Nah, Rizky ini anak yang juara azan itu nangis, marah-marah di rumah. Karena apa marah-marah? Karena pialanya itu yang diperjuangkan sama hasil latihan keras, hasil perjuangan itu dibuang oleh kakaknya ke tempat sampah. Nah, kakaknya tidak tahu ini piala apa. Dia tidak tahu ceritanya bagaimana mendapatkan piala itu. Kakaknya tidak tahu seperti apa piala ini. Kakaknya tidak tahu sehebat apa kejuaraan lomba azan. Tapi Rizky-nya itu tahu ya, bahwa untuk mendapatkan piala itu bersusah payah, berjuang keras. Nah, akhirnya piala yang lusuh itu dibuang ke tong sampah. Apa hikmahnya? Hikmahnya atau pesan buat kita adalah ketika kita lupa akan sejarah, maka kita tidak akan tahu tentang pentingnya apapun. Ya, ketika kita tahu sejarah berdiri SCM, maka kita akan memelihara SCM dengan sebaik-baiknya. Bagaimana perjuangan keras mendirikan sekolah ini. Ketika kita tahu tentang negara kita Indonesia, sejarah bagaimana berjuang mempertahankan negara Indonesia, maka kita akan berusaha memelihara negara. Tetapi kalau yang tidak tahu terhadap sejarah, tidak tahu terhadap cerita awalnya, maka tidak akan penting apapun ya, termasuk contohnya tadi piala yang didapatkan hasil berjuang itu dibuang begitu saja. Nah, pesan yang pertama adalah jas merah. Apa itu jas merah? Jangan pernah melupakan sejarah. Apa itu sejarah? Kalau anak-anak kelas 1 belum tahu tentang sejarah. Apa itu sejarah? Wah, hebat, tepuk tangan. Sejarah itu cerita dulu. Bagaimana Indonesia itu bisa merdeka, bisa bebas. Dulu itu mengibarkan bendera merah putih tidak mudah. Yang mengibarkan bendera merah putih bisa ditembak oleh musuh sampai mati. Ya, dulu itu benderanya bendera Jepang, bendera Belanda. Kemarin Parisi satu minggu tidak ke sekolah. Parisi ke Jawa Timur, ke Bondowoso, dekat ke Bali ya, Bondowoso, ke Bondo, Banyuwangi, ke Bali. Di sana Parisi lihat latihan, bawa handuk semuanya. Jadi panas terik, mereka latihan, kepalanya gundul-gundul, botak-botak ya. Jadi keringetan dewa keringetan. Mereka latihan berjuang keras mengibarkan bendera. Dahulu itu tidak mudah kita mengibarkan bendera. Nah, pesan yang pertama adalah jas merah, jangan lupakan sejarah. Pesan yang kedua, apapun yang pernah kita raih, mari kita pelihara, mari kita rawat. Bagaimana kita cara merawat kemerdekaan?
untuk murid-murid SCM cukup dengan belajar dengan giat, belajar dengan baik. Kita belajar memelihara dari hal-hal yang kecil. Kalau kita punya barang, pelihara barang itu supaya awet. Karena dulu orang tua kita membeli barang itu harus mengeluarkan uang. Kalau kita punya kaos kaki, jaga jangan sampai bolong kaos kakinya, dipakai sepak bola di lapangan bolong. Karena membeli kaos kaki itu pakai uang, uangnya hasil kerja keras orang tua. Kalau kita punya meja untuk belajar di sekolah, jangan dicoret-coret, pelihara. Karena membeli meja itu hasil perjuangan. Seperti itu ya. 2 pesan Pak Rizky, 1 jas merah. Apa itu? Jangan lupakan sejarah. Yang kedua, memelihara hasil perjuangan. Mari kita rawat kemerdekaan ini supaya tetap merdeka. Kita tidak dijajah oleh Rusia seperti Ukraina sekarang dibom oleh Rusia, Palestina dibombardir oleh Israel. Jaga Indonesia supaya tetap akur, rukun, damai. Dan terakhir, mari kita doakan para pahlawan kita, mulai pahlawan yang paling dekat yaitu orang tua kita, guru-guru kita yang pernah mengajar di STM, yang pernah mendirikan STM, kemudian siapapun yang melalui mereka, kita semua mendapatkan kenikmatan kemerdekaan. Mari kita kirimkan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, tugas yang tidak diwajibkan ya. 1. Hari Rabu 17 Agustus sempatkan nonton upacara bendera. Yang kedua, kalau kalian yang suka nonton YouTube di rumah, sempatkan nonton sejarah perjuangan Indonesia. Dan yang ketiga, berdoalah untuk para pahlawan. Terima kasih dari Pak Rizky. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi, selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Lebih keras. Merdeka! Lebih keras lagi dan panjang. Merdeka! Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.